Malwapati kosong. Tugas utama Adi menangani ketiga putri siluman itu. Pergilah ke Parangkubarjo. Ikutlah sayembara adu tanding di atas api. Semoga bekal ini berguna dalam adu tanding nanti. Tidak. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Lihat itu. Bagaimana mungkin kita mengirim patangga kalau mereka sudah berkumpul, Gagal lagi. Tidak, Prabu. Tolong jelaskan kepada Kanda. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kelihatannya teror yang terjadi di Duku Dadakan dan Duku Abangan ada hubungannya dengan teror yang terjadi di sini. Tapi sudah berakhir. Apa? Malwapati kosong? Benar, Gusti Prabu. Apa maksudmu kosong? Prabu Angling Dharma, Permaisuri, Pate Batik Madrim, serta para putra pergi ke Parangkubarjo. Di awal episode ini, kita langsung menuju Saopitu, di mana Prabu Baka baru saja mendapat laporan dari telik sandinya bahwa Malwapati sedang kosong dan hanya dijaga oleh Senopati Dharmayuda, Suliwah dan 2 temenggungnya. Sedangkan Prabu Angling Dharma dan yang lainnya sedang menuju kerajaan Parangkubarjo untuk memenuhi undangan dari Pangeran Paranghasta serta Putri Gayatri. Hal itu tentu saja membuat Prabu Baka terkejut dan sangat senang karena dengan demikian ia akan mendapat kesempatan besar untuk menyerang dan merebut Malwapati dari tangan Angling Dharma. Apalagi di saat itu Segaun Lanang dan ketiga putrinya telah kembali dan bergabung dengannya. Maka Prabu Baka pun memutuskan untuk menyerang Malwapati di saat itu juga. Kita kobarkan perang untuk menghancurkan Malwapati! Dengan semangat berkobar dan kepercayaan yang tinggi, Prabu Baka pun masuk dan memimpin langsung untuk menyerang setelah menghancurkan pintu gerbang utama Malwapati. Tampaknya prajurit Malwapati sangat terkejut dan kurang siap untuk menghadapi serangan manusia-manusia liar yang memiliki kemampuan rata-rata di atas mereka itu, sehingga para prajurit pun terlihat kewalahan menghadapinya. Belum lama pertempuran itu terjadi, para prajurit Malwapati pun sudah banyak yang tergeletak tak bernyawa. Sedangkan di Setinggil, Senopati Dharmayuda pun memerintahkan kepada kedua temenggungnya untuk melakukan tugasnya masing-masing supaya menghalangi dan mengobrak-abrik musuh untuk tidak sampai masuk ke dalam kedaton. Obrak-abrik mereka. Aku akan menyusul setelah kalian bikin kacau mereka. Baik, Kanda Senopati. Pandega, kalian berdua ikut saya. Berangkatlah. Suliwah. Iya, Senopati. Tugas utama Adi menangani ketiga putri siluman itu. Ingat, apapun yang sedang Adi lakukan, tugas utama Adi adalah membuat ketiga putri siluman itu tidak berdaya. Sementara itu, ketiga putri siluman Prabu Baka pun tampak sedang mengintai dari atas angin. Perhatian mereka pun tertuju pada Setinggil yang tampaknya tidak dijaga dengan ketat, sehingga mereka pun memutuskan untuk menyerang Setinggil. Pertarungan kedua belah pihak pun tampaknya masih berjalan sangat sengit. Walaupun prajurit Malwapati sudah banyak yang berguguran, namun mereka masih sangat bersemangat untuk mempertahankan kerajaannya. Apalagi kini jumlah prajurit Malwapati semakin bertambah karena para prajurit pelapis sudah keluar dan ikut menyerang. Prabu Baka yang melihat prajurit Malwapati yang semakin bertambah itu pun kemudian menyuruh Segaun Lanang dan Ki Payung Sarogo serta anak buah demitnya untuk menyerang supaya mereka bisa lebih cepat mengalahkan musuhnya. Namun dugaan mereka ternyata salah besar karena tak lama berselang pasukan Temunggung Prabaskara dan Katiwanda pun datang untuk membantu sehingga kini mereka lebih kerepotan lagi.
Ya, Prabu Baka dan Ki Sardulo Yudo yang berusaha masuk ke Stinggil pun langsung dihadang oleh Senopati Dharmayuda yang sedari tadi memang menunggu orang-orang itu yang pastinya akan merebut Kedaton. Suliwa pun juga telah terjun ke arena pertempuran untuk membantu meringankan beban prajurit Malwapati. Sedangkan Senopati Dharmayuda ternyata bisa menggempur Prabu Baka dan Ki Sardulo Yudo sehingga kini mereka menjauh dari Stinggil. Akan tetapi, tak lama berselang setelah itu, giliran ketiga putri Prabu Baka yang akan masuk ke Stinggil. Namun ternyata mereka harus dihadang oleh Lokahita, Padmasari dan pria mitra yang baru saja tiba di Malwapati. Ditambah lagi Sodawirat yang langsung mengobrak-abrik pasukan Prabu Baka. Ya, sangat luar biasa. Keadaan pun berbalik. Kini pasukan Prabu Baka harus terpukul mundur tak berdaya. Kedatangan para pendekar tersebut jelas membuat para prajurit Malwapati menjadi bertambah percaya diri, sehingga mereka sangat bersemangat untuk menghajar musuh-musuhnya. Sodawirat pun benar-benar luar biasa dengan kecepatan gerakan yang diimbangi dengan tenaga dalam sempurnanya. Maka dalam beberapa gebrak saja sudah puluhan pasukan musuh yang tergeletak mati dibuatnya. Melihat semua itu, Prabu Baka pun memutuskan untuk mundur dan kabur dari Malwapati sebelum mereka semua tewas di tangan para pendekar Malwapati yang sangat sulit untuk dikalahkan itu. Kita sudah terkepung. Mundur! Mundur! Mundur semua! Kini kita menuju kerajaan Parangkubarjo, di mana tampak Putri Gayatri sedang bersiap-siap untuk menyambut acara meriah dalam rangka penobatan Pangeran Paranghasta sebagai Raja Parangkubarjo. Ia pun tampak tersenyum-senyum bahagia karena pastinya ia akan bertemu dengan Danurwenda sebagai tamu undangan dari Malwapati. Sementara itu, di dalam Kedaton, tampak upacara penobatan akan segera dimulai. Prabu Angling Dharma dan para tamu undangan lainnya pun telah menduduki tempatnya masing-masing. Pangeran Paranghasta pun telah bersiap dan duduk di singgasananya, sehingga tak lama kemudian pengukuhan raja pun dimulai. Dengan restu para dewa dan disaksikan oleh kini sepuh serta para tamu agung negara sahabat, dengan ini putra mahkota Pangeran Paranghasta resmi menjadi Parangkubarjo dengan gelar Prabu Padu Sejati. Ya, akhirnya Pangeran Paranghasta resmi menjadi raja di kerajaan Parangkubarjo guna menggantikan ayahandanya yang telah tewas di medan pertempuran. Semua tamu undangan pun tampak bertepuk tangan dan memberikan selamat kepada raja baru tersebut, termasuk juga Putri Gayatri adiknya yang diberi waktu khusus untuk hal tersebut. Ketika Putri Gayatri berdiri, Aling Kusuma pun menyenggol Danurwenda dan meledek adiknya itu, hingga Dewi Sekarwangi harus menghentikan ocehan mereka. Putri Gayatri manis sekali, Dinda. Tidak salah kalau Dinda jatuh cinta padanya. Kanda setuju. Kanda jangan begitu. Saya jadi... Putri Gayatri sendiri pun tampak tersenyum dan tersipu malu ketika melihat Danurwenda yang tepat berada di depannya. Sepertinya rasa cintanya kepada Danurwenda bertambah besar. Dan setelah acara tersebut, Putri Gayatri pun membawa Danurwenda untuk menjauh dari yang lainnya karena ia ingin berbicara empat mata kepada putra Prabu Angling Dharma itu. Putri Gayatri pun menyampaikan bahwa ada salah satu dari tamu agung yang melamarnya, yaitu Prabu Anom Simbardodo. Danurwenda pun menjadi sangat terkejut mendengar kabar dari putri yang dicintainya itu.
sesuai adat yang sudah turun-temurun, jika yang melamar lebih dari satu, maka sayembaralah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan Dinda, Kanda. Dan ingat, pemenang dari sayembara itu pasti adalah saya, Putri Gayatri. Ya, tiba-tiba Prabu Anom Simbardodo pun muncul di antara mereka dan dengan sombong mengatakan bahwa ialah yang akan memenangkan sayembara tersebut. Putri Gayatri pun terlihat sangat terkejut dengan kehadiran raja itu. Karena itu berarti pembicaraannya dari tadi juga telah didengar oleh Raja Simbardodo tersebut. Raja itu pun kemudian menjelaskan mengapa ia yakin bahwa ia akan menang di sayembara nantinya, yaitu karena ia mempunyai aji pengobar api yang akan membuat lawannya terbakar ketika bertarung dengannya. Ia pun kemudian langsung memperagakan ilmu andalannya itu di depan Danurwenda dan Putri Gayatri. Sang Prabu! Apa ini? Apa yang Raden lakukan pada saya? Saya kira Sang Prabu terbakar. Saya bermaksud menolong. Hah? Apa Raden ingin mempermalukan saya di hadapan Putri Gayatri? Atau Raden ingin menunjukkan bahwa Raden dengan mudah bisa membasahi saya? Tidak, Sang Prabu. Tidak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Kepolosan Danurwenda justru membuat Prabu Simbardodo itu malu di depan Putri Gayatri. Karena ketidaksengajaan Danurwenda yang bertujuan ingin menyelamatkannya dari kobaran api itu. Raja tersebut pun tampak sangat marah karena merasa dicurangi oleh Danurwenda dan telah dipermalukan di depan calon istrinya. Danurwenda yang telah meminta maaf pun tidak membuat kemarahannya reda, akan tetapi justru dirinya langsung menyerangnya sehingga terjadilah pertarungan seru di antara keduanya. Raja itu pun sudah tidak memperdulikan peringatan dari Putri Gayatri yang berusaha melerai mereka. Ia pun malah memperhebat serangan-serangannya kepada putra Prabu Angling Dharma itu. Kamu boleh melompat setinggi gunung Danurwenda. Tapi lihat, kobaran apiku ini akan mampu mengejarmu. Cukup! Kenapa ini? Ada apa ini? Begini Kanda Prabu. Apa yang Kanda Prabu tadi lihat sebenarnya tidak seperti yang Kanda Prabu bayangkan. Saya dan Raden Danurwenda tidak ada apa-apa. Hanya saling menjajaki. Raja Simbardodo itu pun mencari alasan yang tepat untuk menutupi kesalahannya itu, bahwa ia dan Danurwenda hanya saling menjajaki saja, karena mereka juga akan bertarung nantinya pada sayembara Parangkubarjo untuk memperebutkan Putri Gayatri, karena yang melamar adalah lebih dari satu. Prabu Angling Dharma yang mendengar semua itu pun kemudian ikut bicara dan menyampaikan bahwa Danurwenda akan mengikuti sayembara tersebut jika memang aturannya demikian. Kanda Prabu, sebaiknya Kanda Prabu mengumumkan sayembara. Katakan bahwa Prabu Simbardodo yang akan menjadi penantang utamanya. Baik, Kadi Prabu. Akan segera saya umumkan. Tapi pelaksanaannya tidak bisa sekarang. Paling cepat bulan depan. Di sisi lain, di Istana Batu, Raja Prabu Sengkang Baplang pun tampak sedang pusing tujuh keliling dan stres berat karena masih memikirkan rupa Kenca yang sampai saat ini masih belum kembali dan bergabung dengannya. Di tengah kesetresannya itu, tiba-tiba muncullah Grenda Seba sesembahannya yang kemudian menyuruhnya untuk melupakan rupa Kenca yang telah kembali berkumpul dengan kelompok barunya itu. Setan kesasar itu pun kemudian memerintahkan Sengkang Baplang untuk mengikuti sayembara Parangkubarjo yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pergilah ke Parangkubarjo. Ikutlah sayembara adu tanding di atas api untuk merebut Putri Gayatri. Merebut Putri Gayatri? Ya. Ikuti sayembara sama dengan pamer kekuatan Sengkang Baplang. Malam itu, Putri Gayatri yang sedang tidur pun bermimpi buruk, di mana pada sayembara Parangkubarjo, Danurwenda pun bisa dikalahkan oleh Prabu Anom Simbardodo dengan kobaran api yang membuat Danurwenda tak berdaya. Bahkan akhirnya, Danurwenda pun harus terbakar oleh kobaran api tersebut. Keesokan paginya, Prabu Paranghasta pun menemui Putri Gayatri di kamarnya.
dan menyampaikan tentang siapa saja yang akan mengikuti sayembara nantinya. Siapa dan dari mana? Prabu Sengkang Baplang dari Istana Batu, Ki Hanusara dari Watu Gilang, dan Pangeran Sindulatu dari Sawopitu. Sengkang Baplang dan Ki Hanusara jelas golongan hitam. Tapi bagaimana dengan Pangeran Sindulatu dari Sawopitu? Siapa dia? Ternyata Pangeran Sindulatu dari Sawopitu tersebut adalah segaun lanang yang sedang menyamar dan melepas gigi tonggosnya. Prabu Baka pun sangat mendukung keikutsertaan segaun lanang pada sayembara penting itu. Di sisi lain, tampak Raden Danurwenda telah berada di perguruan Begawan Sidik Mulya dan sedang dilatih oleh sang begawan untuk menundukkan ilmu kobaran api milik Prabu Anom Simbardodo. Dalam waktu singkat, Danurwenda pun telah bisa menguasai ilmu baru yang sangat penting itu. Di sana juga terdapat Prabu Angling Dharma, Patih Batik Madrim dan yang lainnya, karena mereka mampir ke tempat Begawan Sidik Mulya sebelum mereka kembali ke Malwapati. Terima kasih, Begawan. Raden Danurwenda memang cepat menyerap ilmu, Gusti Prabu. Iya. Semoga bekal ini berguna dalam adu tanding nanti. Restu Romo dan gurulah yang membuat saya berhasil. Iya. Danurwenda, seperti peserta lainnya, Nanda akan dikarantina dan harus sendiri sampai datangnya saat adu tanding. Baik-baiklah menjaga diri. Terima kasih, Romo. Iya.